Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang terhormat Bapak Direktur bersama seluruh staf di RSUD Muhammad Nur Pamekasan ini, Ketua Takmir bersama seluruh pengurusnya dan para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan oleh Allah di masjid Allah ini guna menjalankan kewajiban dari Allah, salat zuhur berjamaah dan kewajiban terus belajar, wabil khusus kita mempelajari Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semua, amin. Terus terang saya merasa amat sangat bersyukur karena juga memaksa saya untuk terus mengaji, terus mempelajari. Jadi saya berupaya setiap kali pertemuan melakukan beberapa catatan kecil seperti ini. Meskipun referensi utamanya saya menggunakan At-Tafsir Al-Munir karya Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili. Mudah-mudahan kalau ini terus bersabar, takmir terus bersabar, para jamaah juga setia bersama. Kalau ini sampai kita 1 tahun, luar biasa kalau bertahan setahun, insya Allah akan jadi buku, insya Allah. Mudah-mudahan nanti bisa disebarluaskan atas nama serial kajian tafsir di Masjid Ar-Rasyid RSUD Pamekasan. Jarang sekali komunitas seperti ini bisa bersabar sampai setahun untuk kajian yang seperti ini, yang serius, yang jarang-jarang ada ketawanya. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, amin. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, siang ini saya diminta untuk mengkaji Quran surah At-Takasur. Nanti kalau terus berlanjut, ya, kita masih terus bersabar untuk mempelajari Al-Quran ini, selesaikan sampai akhir surah An-Nas, karena ini juga sering kita baca tatkala terutama saat Ramadan. Saat Ramadan itu biasanya rutin dibaca At-Takasur sampai An-Nas. Kalau tiap sholat yang paling sering dibaca surat Kulhu, karena paling pendek dan mudah dihafal. Baik, mari kita awali kajian siang ini dengan bersama-sama membaca ayat-ayatnya dalam Quran surah At-Takasur ini. Panjenengan baca setelah saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين
Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul azim. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, ayat yang barusan kita kaji itu terhimpun dalam satu surah yang kemudian diberi nama dengan At-Takasur. Nama At-Takasur ini karena pada awal surah ini disebutkan kata itu, Alhaakumut Takasur, telah menjadikan lalai dan menjadikan kamu dalam kerusakan. At-takasur yaitu saling berbangga-bangga, saling banyak-banyakan. Para jamaah rahimahullah, ada 3 rangkaian surah ini yang sungguhnya saling terkait. Sebelum surah ini adalah surah Al-Qari'ah, nama lain dari hari kiamat, yang di dalamnya menceritakan tentang peristiwa saat terjadinya hari kiamat. Pada surah ini Allah memberikan tuntunan kepada kita bagaimana seharusnya orientasi hidup ini. Kira-kira apa yang harus kita pikirkan, yang harus kita gapai, yang kita harus raih ketika kita hidup di dunia ini. Dalam surah ini Allah memberikan tuntunan kepada kita, orientasi hidup kita ini harus diutamakan bagaimana meraih kebahagiaan akhirat kelak. Dalam surah Al-Qari'ah sebelumnya. Kemudian pada surah At-Takasur ini, inti dari tema surah At-Takasur ini bahwa di antara yang membuat kita lalai orientasi hidup untuk kebahagiaan akhirat, yang membuat kita akhirnya melupakan atau bahkan kita tidak lagi peduli bagaimana nasib kita nanti di akhirat, adalah at-takasur, yaitu kita berlomba-lomba saling banyak-banyakan dalam banyak hal. Nanti penjelasannya di tafsirnya. Gara-gara kita ingin dikatakan paling dibandingkan dengan yang lain, akhirnya fokus hidup di dunia ini hanya semata-mata biar orang lain kalah, kita yang unggul, diri kita yang unggul. Gara-gara itu bisa saja kita lupa orientasi hidup yang sebenarnya, yang seharusnya bahwa kita harus mendahulukan bagaimana hidup bahagia di akhirat. Kemudian setelah surah ini, surah Al-Asr, wal asri, demi masa, yang mengajarkan kita bagaimana agar kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Jangan sampai waktu yang diberikan oleh Allah kita sia-siakan atau bahkan kita gunakan untuk hal-hal yang justru tidak bermanfaat untuk kita. Terutama yang berkaitan, jangan-jangan kita habis waktu kita hanya untuk menjadi orang yang dia katakan menang, yang lain kalah, yang disebut dengan at-takasur. Nanti kita bicarakan. Jadi ada kaitan 3 surah ini. Kalau dari sisi urutan surahnya dalam mushaf kita, Al-Qari'ah, At-Takasur, dan Al-Asr. Kalau di sisi urutan nuzulnya, urutan turunnya surah, sebelum surah At-Takasur ini turun surah Al-Kautsar. Yang gara-gara ini Rasulullah itu tersenyum. Jadi Al-Kautsar ini sama juga, sama-sama Al-Kasrah. Al-Kasrah ini banyak. Tapi pada surah Al-Kautsar ini Allah menceritakan nikmat yang banyak yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi, yang itu menjadi nikmat yang penuh dengan kebaikan, mengantarkan kepada kebaikan. Artinya bukan tidak boleh kita mendapatkan banyak nikmat, harta banyak, kedudukan
mentereng boleh, tapi harus mengantarkan kepada kebaikan seperti yang diterima oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sementara surah berikutnya yang turun adalah At-Takasur ini, ada kaitannya. Kebalikannya, banyak orang yang mendapatkan nikmat unggul dibandingkan yang lain, harta, pangkat, mungkin juga anak-anak, anak buah, segala macam, tapi justru malah menjadi sebab datangnya keburukan-keburukan. Wal'iyatubillah. Jadi mari kita kaji sedikit demi sedikit surah ini. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, surah At-Takasur ini adalah surah Makkiyah, yang disebut dengan surah Makkiyah, yaitu surah yang turun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Madaniyah adalah ayat atau surah yang turun setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada periode Makkah itu memang yang paling banyak itu berkaitan dengan soal pembinaan akidah dan akhlak. Pembinaan akidah dan akhlak itu yang paling banyak. Sementara kalau pada Makkiyah itu pembinaan masyarakat Islami, lebih-lebih yang paling banyak adalah soal tatanan hukum. Itu pada ayat-ayat periode Makkiyah. Kalau dihitung, kata para ulama ini, surah At-Takasur ini 8 ayat. Jumlah kata dalam surah ini 28 kata. Bahkan ada yang menghitung jumlah hurufnya 120 huruf. Demikian cintanya pada Al-Quran sampai menghitung jumlah huruf. Dan jumlah huruf dalam surah ini 120 huruf. Jumlah kata itu 28 kata. Ini wujud kecintaannya kepada Al-Quran sampai dihitung sedemikian detailnya. Baik, para jamaah rahimakumullah. Jadi pendek kata, ketika kita mempelajari surah ini, maka menjadi pelajaran penting nanti bagi kita bagaimana Allah sudah menandaskan bahwa At-Takasur itu sumber bencana. Boleh jadi kita menolak karena memang di dalam surah ini nanti akan diperkenalkan 3 tingkatan ilmu. Yang pertama disebut dengan ilmul yakin nanti. Yang kedua disebut dengan ainul yakin. Yang pertama ilmul yakin, yang kedua disebut dengan ainul yakin, yang ketiga nanti akan diperkenalkan dengan haqqul yakin. Tingkatan ilmu. Bagaimana kita bisa tahu yang sebenarnya itu, seharusnya tidak berhenti pada ilmul yakin. Kita tingkatkan pengetahuan kita itu sampai ainul yakin, bahkan kalau bisa kita raih yang disebut dengan haqqul yakin. Amin. Baik, coba kita mulai ayat yang maaf ya. Sebab nuzul ya, sababun nuzul ya, sebab turunnya surah ini sesungguhnya banyak sebab nuzulnya. Tapi di antara yang banyak disebut adalah peristiwa yang terjadi yang berkenaan dengan dua kabilah, 2 suku, yaitu Bani Harisa dan Bani Haris. Jadi kalau dilihat dari namanya, ini 2 suku ini sungguhnya ini satu klan, satu nasab, Bani Harisa dan Bani Haris. Kedua suku ini saling membanggakan dan bersaing dalam banyak hal. Dalam banyak hal, bukan cuma soal harta, tapi kedudukan,
kemuliaan, ya. Bahkan kemudian mereka tidak hanya menunjukkan fakta-fakta yang saat itu terjadi, artinya saat mereka berbantah-bantahan begitu, sampai mereka membawa serta orang-orang yang telah meninggal dunia, disebut-sebut nenek moyang disebut. Ini yang kemudian muncul ayat hatta zurtumul maqabir. Jadi sampai bawa-bawa orang yang sudah mati gitu. Meskipun nanti penafsirannya tidak sebatas itu. Nah, kemudian turunlah ayat ini yang Allah ingin menjelaskan bahwa bermegah-megahan, berlomba-lomba untuk saling banyak seperti itu akan membuat lalai kalian dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita tujuannya sudah ingin mengalahkan, itu kecenderungannya itu adalah menghalalkan segala cara. Dia sudah lupa batas-batas yang harus dipegangi, yang seharusnya jangan sampai dilanggar. Yang penting menang. Bentar lagi momennya ada. Penting menang. Itu sebab turunnya surah ini. Tapi dalam satu kaidah sababun nuzul, ya, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibarat itu yang daripada keumuman lafaz bukan pada khususnya sebab. Meskipun sebabnya hanya berkaitan dengan dua suku, tapi surah ini berlaku juga untuk kita semua, menjadi pelajaran kita semua. Baik, para jamaah wa ibu rahimakumullah, ada satu hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Baydawi dalam tafsir Al-Baydawi. Meskipun hadis ini banyak yang menyebutnya dhaif, tapi kalau digunakan untuk fadhailul a'mal, untuk agar kita ini semangat membaca surah ini, ya, ada hadis ya, dalam kitab tafsir Al-Baydawi, kata Nabi Muhammad SAW, ya, sabda Nabi, man qara'a alhaakumut takasur lam yuhasibhu Allah subhanahu wa ta'ala bin na'imil ladzi an'ama bihi alaihi fi darid dunya. Orang yang banyak membaca surah At-Takasur ini, Alhaakumut Takasur ini, Allah nanti tidak akan menghisapnya, ya, dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada orang itu di dunia. Wa a'ta minal ajri ka'annama qara'al fa'aya, dan nanti akan diberikan juga pahala seakan-akan ia membaca 1000 ayat. Meskipun hadis ini banyak mengatakan dhaif, tapi untuk membuat kita semangat membacanya, para ulama menyatakan hadis dhaif itu boleh diamalkan untuk fadhailul a'mal. Perbanyak baca surah ini. Mudah-mudahan kita nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak menjadi beban nanti di hari kiamat. Jadi memang paling enak itu miskin, ya, gak banyak pertanyaan. Cuma jarang yang mau berdoa, ya. Berdoa Allahumma ahyini miskinan, ya, kata Nabi kan begitu, ya. Jarang yang mau doa gitu. Doa yang jangan diamalkan itu, ya, berdoa pada menjadi orang miskin gitu, ya. Kalau bisa kaya raya seperti slogannya di kaos muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, ya, gitu. Ya amin juga gitu, ya, enggak apa-apa gitu, ya, amin, ya, cuma jarang-jarang gitu, ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, kita mulai dari ayat yang pertama, a'udzu minasyaitonir rajim, alhaakumut takasur, nyambung saja dengan kedua, hatta zurtumul maqabir, yang artinya itu alhaakumut takasur,
telah membuat lalai kum pada kalian at-takasur, saling banyak-banyakan, an ta'atillah, kata Jalaluddin As-Suyuti, dari taat kepada Allah. Karena semangatnya sudah berlomba. Berlomba itu berarti ingin menang. Ingin menang. Hatta zirtumul maqabir, sampai kalian ziarah kubur. Ziarah kubur. Ziarah kubur di sini maknanya dua. Maknanya dua itu artinya itu bisa dalam pengertian bahwa orang yang berlomba-lomba itu tidak akan berhenti berlomba-lomba itu sampai mati. Itu satu. Jadi sampai mati. Yang kedua itu, yang namanya lomba-lomba itu sampai dibawa mati itu. Artinya apa? Bisa saja nanti menang kalah itu bukan cuma dia, nanti diwariskan kepada anak-anaknya. Engkau mun mati jong, saya ingat. Engkau sabun wae bakala biru. Belis lo tang. Nah gitu. Sampai ibu mati, bukan berhenti sampai mati, sampai dibawa mati. Artinya nanti akan ada penerusnya yang satu yang kok kalah jong, tin kok sakit lah kok tak bisa. Engkau pun mati saya enggak ya. Belis itu. Nah gitu. Itu namanya makna yang kedua. Jadi berlomba-lomba ingin menang itu sampai dibawa mati, bukan sampai mati saja, sampai dibawa mati. Ini kata tafsir dalam tafsir Jalalain. Nah, para jamaah ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam pada awal surah ini menggunakan redaksi khabar kalau dalam bahasa Arab. Khabar. Jadi alhaakumut takasur, berita telah menjadikan lalai pada kalian at-takasur, berlomba-lomba, saling banyak-banyakan, khabar. Tapi maknanya ini adalah insya, dalam bentuk larangan. Dalam bentuk larangan. Jadi seakan-akan ini Allah yang menyatakan orang yang berlomba-lomba saling banyak-banyakan itu pasti akan menjadikan dia lalai dari taat kepada Allah. Pasti. Maknanya jangan sampai kamu melakukan hal itu. Jangan sampai kalian melakukan hal itu. Itu maknanya. Jadi istilah kalau dalam tafsir itu ini khabariyan lafdhan wa insyaiyan makna. Jadi kadang memang begini ya. Kita ini kalau dilarang tidak mau. Tapi kalau ditunjukkan fakta tanpa dilarang pun kita tidak melakukan. Jadi kalau dilarang kadang nggak mau, tapi tunjukkan fakta, maka tanpa dilarang pun kita akan menghindari. Contoh, kalau pernah ada kejadian besar, misalkan katakanlah misalkan kereta tabrakan, kemudian hancur lebur, banyak yang meninggal dunia, maka orang akan berpikir menjadi engkau tak lomba sepur aja, kan ya, nggak perlu dilarang gitu. Padahal boleh jadi ya gara-gara itu kemudian ada perbaikan, ada evaluasi sehingga tidak lagi muncul tabrakan. Jadi misalkan anak muda jangan kebut-kebutan lah. Kalau dilarang mungkin tidak mau. Tunjukkan fakta. Kalau ada orang yang kebut-kebutan tabrakan kemudian hancur semua badannya, hancur lebur, fotonya tunjukkan. Itu nggak perlu dilarang gitu. Dia akan berpikir ulang untuk melakukan hal yang sama.
gitu. Nah, ini cara Allah begitu. Allah ingin menunjukkan fakta alhaakumut takasur, bahwa saling berlomba banyak-banyakan itu menyebabkan kamu lalai dari taat pada Allah. Kalau sudah perlombaan seperti itu, kemungkinan besarnya adalah karena dia harus menang, maka dia akan melakukan segala cara. Jadi itu seni Allah melarang kita dengan cara menunjukkan fakta. Dan ini cara yang paling baik, cara yang paling santun, ya, memerintah atau melarang itu menggunakan kalimat berita, menginformasikan, tidak memerintahkan, tidak melarang, tapi memberitakan. Itu yang paling bagus itu. Jadi kalau memerintahkan anak belajar cenderung ditolak. Tapi kalau memberikan informasi, nah, belajar itu akan pintar. Belajar itu pintar, membuat orang pintar. Atau tunjukkan fakta, itu nah, si A itu, dia ranking 1, dapat beasiswa, berangkat ke luar negeri karena dia belajar. Nah, kita tidak perlu merintahkan belajar, tunjukkan fakta. Maka meskipun itu hanya sekedar bercerita, tapi sungguhnya itu si ibu itu ingin meminta si anak agar belajar, cuma tidak perlu dengan kata perintah. Demikian juga kalau melarang. Jadi ini cara yang paling santun. Allah berikan gaya itu pada awal surah ini. Allah tunjukkan fakta, at-takasur itu akan membuat lalai dari taat kepada Allah, apapun bentuknya. Insya Allah kemarin saya sudah sempat cerita kepada penjenengan nih. Saya kurang sepakat kan kalau misalkan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Kadang ditafsirkan, dipahami, kerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, kerja keras banting tulang karena akan digunakan untuk selama hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Sementara untuk akhiratmu kamu seakan-akan kamu mau mati besok. Jadi kerja keras gitu siang malam. Saya enggak sepakat. Karena ketika sudah siang malam banting tulang, sudah capek itu. Capek. Enggak mungkin lagi itu bisa bangun malam, enggak mungkin. Ya. Salatnya aja mungkin keteteran, ya. Sudah sibuk gitu. Sudah sibuk. Capek sudah. Artinya apa? Saya katakan kemarin, untuk urusan dunia santai saja, karena hidup ini masih lama. Enggak selesai hari ini, besok masih hidup. Enggak selesai besok, lusa masih hidup. Sementara untuk urusan akhirat, kalau tidak hari ini, boleh jadi besok kita sudah enggak sempat lagi. Kalau hari ini enggak sholat, besok sudah disolati gitu ya, gitu ya. Gitu. Jadi sungguh-sungguh itu. Jadi untuk akhir ini jangan cek beri rekareh gitu, cek beri rekareh. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kira-kira apa yang disebut dengan at-takasur ini? Ini disebut dengan berlomba-lomba saling banyak-banyakan, ini dalam hal apa? Saya ingin kutip sebelum pendapat para ulama. Ada ayat lain yang menarik untuk kita ambil pelajaran. Dalam Quran surah Al-Hadid ayat 20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurum fil amwali wal aulad kamasali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu khatama. Al-ayat, panjang ayat. Jadi dalam ayat ini jemaah, Allah memberikan informasi 7 atau 8 fase perkembangan kejiwaan manusia.
Yang pertama la'ibun, fase bermain. Itu anak-anak. Anak-anak itu lah bermain Kak Dinto tidak memikirkan tujuan, yang betul senang bermain. Yang kedua lahwun. Lahwun itu ada tujuan. Ini sama dengan alha itu sebenarnya sama dengan kata lahwun. Ada tujuan, tapi dia tidak memikirkan resiko. Jadi, yang penting tercapai. Resiko nggak diperhatikan. Ini fase remaja awal, mensuruh ngebut ampun tak mikir muntabraan mate, tak mikir, penting lah fase awal remaja, fase awal. Yang ketiga wazinatun. Wazinatun itu perhiasan. Ini sudah masa remaja, umur 16, 17, berhias. Kalau perempuan ingin dianggap cantik, kalau laki-laki ingin dianggap ganteng. Berikutnya watafakhurun. Fase berikutnya ingin merasa gagah, paling gagah. Maka tadi obong dompet Kak Dinto repasangi kartu nama mulai beli. Titik dengan pasang nang kape ngebudi katon punya obong. Padahal ada kun kartu nama. Biar tampak gagah. Nah, berikutnya Kak Dinto fase yang mungkin kita pasti mengalami Kak Dinto, wa takasurum fil amwali wal aulad. Saling banyak-banyakan dalam hal apa? Yang pertama harta, yang kedua anak-anak. Jadi fase Kak Dinto menabi nang tafsir Kak Dinto sebut kira-kira fase antara umur 30 ke 40. Fase Kak Dinto. Ingin terlihat kaya, ingin terlihat ingin menunjukkan banyak anak. Banyak anak Kak Dinto nang tafsir Kak Dinto nang tafsir Al-Munir Kak Dinto benih kun anak kandung benih kun anak kandung. Anak buah konstituen mungkin yang konstituen ini. Tak nak pada bukan tak boleh. Bukan tak boleh. Silakan, tapi jangan sampai membuat lalai dari taat kepada Allah. Jangan sampai gara-gara ingin banyak pemilihnya ini senyeco ini kemudian lalai untuk taat kepada Allah. Jadi bab konstituen Kak Dinto lakar perlu tengate. Kudu atas bimbingan agama. Supaya tidak menghalalkan segala cara. Kan tuh YouTube kan tuh pada upah viral karena jadi kun menyampaikan sebatas nasihat pola manfaat. Termasuk makin Kak Dinto fenomenanya bener Kak Dinto ini cungbenyaan murid. Cungbenyaan murid mungkin ini. Itu nyari murid Kak Dinto, murid esahari mungkin ini. Esahari murid. Beri kado rasokan beri kado. Ini apa kira-kira ini? Repot mendidik ni kan. Cek tokol je. Yen tari piring tuana, bosak ben mbian kak compoknya hari murid, apa saya tokol dah anak. Cek tokol. Cek esare. Beni murid nyari guru. Kan iki beni murid nyari madrasah. Madrasah nyari murid. Pas tokol lah yen tari. Mbian nyari anak guru di mencokol tokol. Repot kudu makan ni kerja deng nak kanan meler. Tokol sapen penta. Penta kau tokol bo. Tak terima tadi tu. Kan tak bener juga ni, tak bener juga kan. Ni kau fenomena ni kan. Fenomena. Jadi cek tak kon makan sebab nongol lah. Ini di antara apa? Soal ni kaham ni kan. Ini segoni pas kalero. Ini di antara faktor murid kelak Kak Dinto esare. Jadi soon sejak awal kung Kak Dinto. Tor impian ngandung boleh gi cepat gi mulai
Allahumma shalli ala Muhammad. Cakap dinto setuju. Jadi manabi motivasinya mencari harta, motivasinya punya anak, motivasinya mencari jamaah, motivasinya mencari siswa-siswi, motivasinya mencari konstituen. Demi untuk mengalahkan yang lain, maka Allah tegas madhebu nang surah Kak Dinto bekal membuat kita lalai dari kebenaran, dari al-haq. Pakun ujung-ujungnya akan menghalalkan segala cara. Ketika Dinto. Jadi nikmat-nikmat Kak Dinto tidak membawa kebaikan. Tidak membawa kebaikan. Nah, hal Kak Dinto akan terus berlanjut. Ketika atur gelak hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah kubur. Gelak maknana sampai mati atau sampai dibawa mati. Sampai etoronaki. Sampai etoronaki. Mungkin bekto di inkala saya enggak ku aku belis saya berenjong bening laki menjong saya bener punten lagi bede jadi Al-Quran gak dinta ban Al-Quran madu bede yang motivasinya cung-cungan, motivasinya saling banyak, takasnya saling banyak-banyakan. Jadi gimana caranya kita ayo gali cari rezeki Allah, tapi motivasinya untuk menanam kebaikan-kebaikan. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Motivasi ketika itu. Artinya nikmat harta yang diberikan oleh Allah, ayo kita niatkan untuk bisa kita infakkan fi sabilillah. Ketika itu benih tero maka ala tatangke mulai mobil engkau mulai lebihan di rumah cung-cungan di sini tak gelumar ini tak gelumar. Kanto ampun dinas Allah dalam awal surah Al-Takasur ini. Satujuna pada kepala bidang setong andi mobil, setong kata andi aku autang gini autang bakun autang. Kan benih Kak Dinta benih. Cak no Kak Dinta kalau kan benih Kak Dinta pun tak kira. Tak kira gitu maksudnya. Nah Kak Dinta sudah dinas oleh Allah. Sehingga para ulama Kak Dinta madhebu dalam tafsir Kak Dinta, makna at-takasur itu bukan hanya soal harta, bukan hanya soal anak, tapi semua hal yang kecenderungannya itu untuk menjatuhkan pihak lain. Dia ingin di atas, pihak lain di bawah. Dia ingin unggul, yang lain kalah. Kalau motivasinya seperti itu, Allah jelas dengan tegas menyatakan itu akan membuat kamu lalai dari kebenaran, dari al-haq. Tadi kan tadi wanti-wanti. Tinggal pun urusan dunia Kak Dinta lah bersa. Tinggal. Muncul lah potong dari miskin bakun miskin je boni. Ukuran je boni. Potongan miskin bakun miskin je boni. Lebakun ini. Sedang kun nyari laku je boni. Dia mah nyari laku je. Iya, cale laku. Nah, seampun Kak Dinta pas Allah resaki sampai sampai ayat yang keempat ini, kalla saufa ta'lamun, ulang Kak Dinta, summa kalla saufa ta'lamun. Kak Dinta manabi nang kajian tafsir Al-Quran terutama, manabi bedekalla Kak Dinta
Kak Dinto seson Allah kata tukah teguran yang keras Kak Dinto kalau berdebu kalah tukah. Tidak seperti itu. Ada menabi Pak Nabi kalah menabi. Tidak seperti itu, tidak benar itu. Jangan begitu. Ini kan menabi awacaan kita. Cinga jadi menabi kita. Karena kita tak buat yaoning mau dapat kun di lagu. Pakun di lemes lagu nih. Padahal mereka jawaban Allah keras kan itu. Pakun kalah. Gak benar itu. Saufa ta'lamun, kamu akan tahu yang sebenarnya. Nah, mereka disebut dengan ilmul yaqin. Summa kalla saufa ta'lamun. Yulang bi Allah. Kemudian kalla gak benar itu. Saufa ta'lamun, kalian nanti akan tahu. Kata ilmul yaqin, tahu dengan ilmu. Kenapa Allah menyebut begini? Karena berkaitan dengan hatta zirtumul maqabir. Manusia Kak Dinto perlu menyadari bahwa itu benar ketika dia mengalami. Kata ilmu Kak Dinto base objeknya harus dikenali. Mana tak dikenali, manusia tak oning. Tak oning manusia Kak Dinto. Tak bisa benar. Dalam jawaban Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata apa? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Kami keluarkan kalian dari rahim ibu kalian tidak tahu apa, tidak berilmu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Kemudian saya ciptakan, Allah jadikan buat kalian as-sam'a dan pendengaran dan penglihatan. Nah, ini penting kita pahami. Inilah dasar pondasi disebut dengan aliran empirisme, bahwa ilmu itu diraih dengan indera kita. Kalau yang nggak bisa diindra itu nggak bisa melahirkan ilmu, tak bisa melahirkan ilmu. Jadi ilmu itu lahir karena indera kita. Sementara peristiwa-peristiwa yang nanti akan dialami oleh orang setelah mati itu belum diindra. Tak bisa bunten orang gak ditooni. Tapi nalaikan ampun sudah ziarah ke dalam kubur, dia sudah tahu benar bahwa apa yang dulu sampaikan Allah benar, baru dia tahu. Baru dia sebut dengan ilmul yaqin. Ilmul yaqin. Kita kadang menolak. Sampai sempat dalam mungkin orang Kak Dinto akan sudah hancur lebur, tulangnya sudah hancur lebur itu akan bisa dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali. Kan ada pertanyaan di dalam Al-Quran. Kul dalam surat Yasin kan. Surat Yasin itu Kul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Sebelumnya kan ada pertanyaan dari orang kafir kan. Ayat sebelumnya. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Pertanyaan kan. Mana Bibi yang kata tanya, jawabnya Kak Dinto. Kul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Orang yang siapa yang akan menghidupkan orang yang sudah tulang belangnya hancur lebur itu jadi tanah itu? Kul, jawab Muhammad, yang akan menghidupkan, membangkitkan orang itu adalah zat yang pertama kali menciptakannya. Artinya Allah Kak Dinto ini madhebu, kalau Allah bisa, Allah itu mampu menciptakan dari tidak ada menjadi ada, Allah mampu, maka lebih mudah bagi Allah
menciptakan dari sesuatu yang sudah ada, meskipun itu sudah berupa tanah, sudah hancur berupa tanah. Lebih gampang. Dari asal tak ada bisa, nah boleh kun ngubah dari sebeda, lebih gampang ya Allah. Nah kita kadang ya itulah keterbatasan ilmu manusia. Keterbatasan manusia kadang itu tak bisa berpikir, manabi tak bisa tak ngolati TV, manabi tak ningali TV, tidak mendengar sendiri. Manusia enggak bisa berpikir, tidak akan melahirkan ilmu. Kadang-kadang itu. Ada aliran empirisme kadang. Kadang konsep-konsep kadang itu mungkin bisa dikembangkan. Jadi dalam Al-Quran banyak sekali ajakan-ajakan untuk melakukan penelitian ilmiah melalui fakta-fakta alam kadang itu. Manabi panjenengan maos Al-Quran capon pakarnya kadang itu tidak kurang dari 750 ayat Al-Quran yang Allah sodorkan pada kita yang membicarakan tentang fenomena alam agar kita bisa memahaminya. 750, lebih dari 10%. Jumlah ayat 6.236 ayat. Kalau ayat ahkam gak dintangi berdisima debu ayat ahkam hukum kak dinto maksimal 300 ayat. Tapi berdisima debu hanya 140 ayat. Bayangkan, bandingkan dengan Allah tunjukkan kepada kita tentang persoalan alam semesta ini, fenomena alam ini. Kurang lebih 750 ayat. Betapa pentingnya memahami alam ini. Itulah nanti berkembang ilmu pengetahuan di situ. Jadi ilmu yakin itu keyakinan berdasarkan pada ilmu. Ilmu itu bisa berkembang, bisa tumbuh dan berkembang kalau ada fungsi pendengaran dan fungsi penglihatan. Indra, terutama pendengaran dan penglihatan. Manabi belum melihat, tak bisa berpikir manusia itu. Tinggal bermotor dimin dalam suasana gelap gulita. Wadduha wal laili idza saja, ketika malam gelap gulita maka manusia itu posang, pikir posang, tak bisa berpikir apa. Nah, kesadaran itu dengan Allah kak dinto baru mereka punya ilmu yakin kak dinto nalaikan sudah dikubur kak dinto. Summa kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Deki nanti sawfa kak dinto yang akan datang. Nanti kamu akan tahu benar bahwa apa yang saya sampaikan itu benar. Dan mungkin saja kadang kita baru terlambat menyadarinya dan menyesal di kemudian hari. Semoga kita diberikan hidayah, kita bisa menyadari hal itu sebelum menyesalinya. Amin ya rabbal alamin. Sakat dinta sakater bisa sampaikan, insyaallah untuk berikutnya akan dituntaskan pada pertemuan yang kedua. Semoga diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Amin. Mari kita akhiri dengan bersama-sama baca doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya